Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh sedaya, Anda masih di alam dunia, tepatnya di Baraja, Tangerang, Banten. Nah, ini adalah masjid tua, masjid namanya Masjid Al-Falah. Masjid ini rata-rata jamaahnya para raja. Kenapa sebut para raja? Karena di sebelah sana itu ada terminal bayangan ya, terminal bayangan. Jadi kalau Anda nggak percaya, datang ke Baraja naik mobil umum, insya Allah Anda akan disebut raja. Raja turun, raja turun, raja turun. Oke, tanpa basa-basi langsung kita ke tempat wudhu ya. Tempat wudhu. Ini air ya. Oke. Lihat ini air, kalau kata bahasa saya mah nyemprot nih, bukan mengalir ya. Kalau mengalir tuh di bawah tuh mengalir tuh, itu namanya mengalir tuh, mengalir sampai jauh. Kalau ini nyemprot, jadi biar kita paham dulu ya. Artinya posisi air begini, nyemprot begini, bahkan juga ada juga yang lebih besar semprotannya gitu ya. Misalkan model di sini, lihat semprotannya, mungkin lebih besar lagi mungkin. Ini kan. Nah, semprot nih kan ya. Kalau mengalir tuh di bawah mengalir tuh, mengalir. Oke, biar nanti saya akan coba samakan persepsi dulu ya. Oke, jadi kalau dalam istilah fikih itu, dalam mustalah fikih ada namanya sailan ulama. Jadi harus air itu mengalir ketika kita wudhu tuh ke organ-organ tubuh, ke wajah itu harus air tuh dialirkan, bukan dilap gitu, bukan dilap begini. Jadi kalau misalkan kita wudhu ke wajah cuman begini itu namanya dilap, itu bukan itu, nggak sah wudhunya. Harus air tuh harus dialirkan gitu, harus dialirkan. Nah, ngalir ya. Nah, sementara air seperti tadi tuh itu namanya bukan mengalir tapi nyemprot gitu. Nah, saya belum mendengar ada fatwa ulama ataupun kayak manapun, mungkin saya belum dengar, mungkin saya terbatas ya, yang tidak mengesahkan wudhu dengan cara disemprot gitu ya, dengan cara disemprot. Jadi sehingga tidak timbul perdebatan karena saya akan pakai metode semprot gitu ya. Oke, jadi itu perbedaan antara air ngalir, air nyemprot gitu ya, dengan mustalah fikih yang disebut dengan sailan, jadi mengalirkan air. Kenapa kenapa ulama mungkin sampai sekarang belum ada yang melarang dengan metode semprot tadi ya, kan ngederas tadi ya, nyemprot gitu ya, muncrat gitu kan. Mungkin menggunakan kaidah aulawiyah, mungkin kaidah apalagi, jadi diairkan aja boleh gitu, apalagi disemprotkan kali. Karena kan disemprotkan kan biasanya kan kalau steam itu kan semakin deras airnya semakin bersih kan, kira-kira gitu ya. Mungkin kira itu ya. Jadi saya sampai sekarang belum mendengar ada komplain ataupun juga ada pengharaman ataupun tidak membolehkan wudhu dengan cara disemprot gitu ya. Kira itu dulu ya. Oke, sedulur sedaya, setiap jamaah haji ya mesti dapat ini nih. Ini fungsinya untuk dehidrasi ya, biar ketika panas tadi kan kalau disemprot gitu kan. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Cuman maksud saya ini justru bisa digunakan untuk fungsi lain, utamanya untuk wudhu saya gitu. Jadi saya akan coba praktekkan bagaimana wudhu menggunakan ini. Artinya kita seringkali di satu daerah di Masjidil Haram ataupun di mana lah itu mencari tempat wudhu jauh gitu. Jadi kalau masih ada tempat wudhu, tetap tempat wudhu lah. Ini digunakan untuk emergensi, ketika tidak ada tempat wudhu ya pakai ini, maksud saya gitu ya, pakai ini. Jadi ini fungsinya sebagai pengganti ketika jauh dari tempat wudhu. Bahkan juga bagi pria ketika sedang tawaf batal, misalkan kentut misalkan, ini bisa jadi alternatif nih. Misalkan cari tempat wudhu jauh, kalaupun ke tempat wudhu misalkan tertinggal oleh jamaah, maka bisa ini menjadi alternatif. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk perempuan, karena kalau perempuan ketika wudhu di depan umum itu mesti dia buka aurat, kan haram buka aurat ya. Jangan sampai buka aurat atau jangan sampai wudhu kita malhurmah disertai dengan sesuatu yang haram gitu. Jadi kalaupun pakai ini, perempuan cari tempat yang aman, yang kira-kira ketika buka kaki
buka tangan itu tidak terlihat orang lain dengan cara ditutup atau di tempat yang sepi, kira-kira begitu ya rekomendasi saya. Jadi ini bisa digunakan ketika di tempat-tempat yang kira-kira yang cukup emergensi lah, di mana kita ke tempat wudhu jauh, ini bisa kita jadikan alternatif. Bahkan dengan adanya metode ini kita akan mudah-mudahan akan terus dawam wudhu ya. Jadi trik dawam wudhu itu pertama mungkin pakai ini ya metodenya nih, ketika jauh di tempat wudhu, kalau ada tempat wudhu ya kamar mandi tetap gunakan itu. Ini alternatif ketika jauh ya, mohon maaf ya, jangan jadikan andalan gitu. Ketika jauh di tempat wudhu atau dari keran, gunakan ini. Kedua, kalau ingin kita dawam wudhu, kan wudhu itu kan juga kayak argo, kita diam tapi pahala ngalir itu seperti argo taksil zaman dulu ya, seperti taksi. Jadi kalau kita ingin dawam wudhu, saya punya. Oke, sedulur sedaya, setiap jamaah haji dapat ini ya, dapat kesempatan ini, fungsinya untuk dehidrasi kan, dehidrasi. Nah, saya mau coba fungsikan ini untuk wudhu. Cuman ingat, wudhu ketika mencari tempat wudhu jauh atau tidak tahu, gunakan ini, jangan jadi andalan. Maksudnya kalau ada tempat wudhu atau dekat, tetap ke tempat wudhu ya, karena ini wudhunya kan terbatas pakai ini. Jadi tadi saya sampaikan dengan metode semprot ya, semprot ya. Jadi caranya kita wudhu dengan hal yang praktis, yang wajib saja ya, karena ini terbatas airnya. Ingat, jangan menggunakan air mineral, tidak sah hukumnya kayak mineral. Nanti saya akan buat konten tentang kenapa tidak boleh air mineral digunakan untuk bersuci ya. Oke, jadi caranya praktis, cukup yang wajib saja, disemprotkan gini. Ini yang goyang ya, semprotkan, bukan kepalanya goyang, karena dulu pernah ya jok sedikit ya, maksudnya humor dikit. Ada tukang kipas kan, kipas dijamin seumur hidup tidak akan rusak. Ternyata setelah dipakai seminggu rusak gitu kan, komplain tuh ke tukang kipas, bang kenapa sih kipas ini baru juga seminggu udah rusak, katanya seumur hidup. Abang makanya gimana? Ya biasa begini gitu kan ya. Salah pak, bukan begini tapi begini katanya. Atau iyalah kipas banyak awet, tapi kan karena bohong sengkleh. Oke, jadi disemprotkan begini, semprotkan dari atas biasa kan, ketika air masuk ke atas itu niatkan, saya niat dulu untuk menghilangkan hadis kecil karena Allah Ta'ala. Semprot, nah gitu, ambil diusap-usap, bantu. Enggak, sekali, 2 kali, 3 kali. Enaknya sih emang ini harus berdua nih, 2 orang bantuin ya temennya ya. 1 orang ada ini juga kurang mantap gitu ya caranya. Misalkan lebih dari 1 ya, Akdal Kamal sih 3 gitu ya, karena takut ada yang terlewat maksud saya. Nah ini air tuh, bukan uap ya, air, bentuknya air. Terus ini juga sama seperti itu. Terus ya, maaf, anggap saja sudah. Oke, kalau misalkan kemudian kepala ya, cukup seperti ini nggak apa-apa. Nah kalau kepala, semprotnya harus ada di pas kepala ya. Kalau rambutnya panjang, perempuan ada di sini misalkan ya, atau laki-laki panjang rambutnya di sini, yang sebelah sini semprot begini, nggak sah tuh. Itu nggak sah ini. Masuk badu rosinya nggak sah. Beda dengan tahalul. Kalau tahalul tuh rambut yang di bawah juga nggak apa-apa. Kalau wudhu tetap rambut yang ada di bagian kepala gitu. Jadi jangan karena rambut di sini gitu, nggak, harus di sini tetap. Kali ya. Kemudian kalau mau sunnah kuping juga nggak apa-apa, ada kok sini. Nah kalau kuping itu tidak termasuk, kuping dengan kepala kan tidak persyaratkan sailan, cukup dibasuh juga boleh itu mas. Basuh gini nggak apa-apa gitu kan ya. Tidak persyaratkan sailan. Oke. Nah kalau ini kaki ya, wajah, tangan itu harus sailan, air mengalir istilahnya. Nah, air.
Ya, oke. Ya, anggap aja sudah selesai 3 kali lebih Abdul, takut ada yang bolong ya. Oke, setelah selesai ya kita isi lagi hari ini. Maksudnya ini anggap aja ada air, kita ada kesempatan ngisi, kita isi. Nah, hanya kepake sedikit. Isi. Ya, kira-kira mungkin itu ya. Cara berwudu di luar tempat wudu yang cukup praktis sehingga kita tetap bisa menjaga dawam wudu. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.